saat itu saya juga sempat sama kakak-kakak saya punya kakak dua, saya anak paling kecil ya, perempuan. Saya sempat dipukulin juga karena dipikir saya mempermalukan keluarga kan. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat tidak bisa menikah. Yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali kepada keyakinannya yang lama tidak boleh bercerai. Bapak Ibu teman-teman, mari kita dukung agar podcast Kana ini semakin maju, semakin berkembang. Bapak Ibu teman-teman bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu teman-teman bisa menabur di nomor yang sudah tertera di bawah ini. Saat ini di studio sudah ada Ibu Shirley. Halo. Shalom. Shalom Pak Pendeta. Ibu Shirley ini sudah menikah kurang lebih 31 tahun. 31 tahun dengan tiga orang anak. Anak. Tuhan. Ibu asli apa, Bu? Saya asli Manado. Wow, Iya, dari Manado. asli Manado. Yes, betul Ya, puji sekali. nama Tuhan. Baik, Oke. boleh cerita kepada kita, Bu, bagaimana perjumpaan Ibu dulu dengan Bapak? Oke, perjumpaannya sih bersyukur kita tuh di rumah mama ya. Di rumah mama itu waktu kita masih teenager ya. Wow. Itu ada persekutuan doa. Oh. Ya, persekutuan doa Okumene. Jadi semua anak-anak muda di Jakarta ya, itu daripada lari-larian kemana kata mama gitu ya, Iya. kenapa nggak kumpul di rumah gitu loh, puji-pujian kayak gitu ya, terus ada khotbah-khotbah dan segala macam. Jadi kita semua sih lebih banyak kegiatan di rumah mama, yaitu di persekutuan doa. Jadi seluruh Jakarta ya, anak-anak muda pada saat itu kita ke persekutuan doa Pelita Samaria waktu itu sebetulnya. Namanya ya? Iya, kita ketemunya di situ sih sebetulnya. Oh, jadi ketemu di persekutuan ya? Iya, ketemu Petua tuh di situ. Yang deketin duluan siapa? Aduh, yang deketin dua kayaknya dia deh. Waduh. Oh gitu ya? Enggak lah, sama-sama deh ya. Oh, Kalau sama-sama. enggak ya, kalau Oke. enggak jadi kali. Oke. Nah, apa yang membuat Ibu waktu itu nerima cinta Bapak ini? Ceritanya mau pacaran dulu lah gitu ya? Sih, oke. Jadi mungkin pada saat itu dia itu kan sering banget kalau misalnya saya kuliah itu diantar gitu loh. Oh gitu? Wow. Semua laki-laki begitu. Aduh, memang. iya sih ya, kena prank kali ya, enggak sih. Cuma maksudnya karena saya pertama ngelihat kita banyak kegiatan kerohanian ya di persekutuan doa itu membentuk kita juga sih jadinya untuk kita lebih baik mendapatkan pasangan yang seiman. Wah, ya, Ya, betul. dibanding kita bergaul di mana, otomatis kita kenalannya nanti sama orang-orang yang nggak seiman. Betul. Jadi mulai berangkat dari persekutuan doa itu ya, Pelita Samaria, saya berkenalan di situ, ya. Otomatis ada retret gitu kan, ada program doa semalaman, let's say gitu ya. Akhirnya ya dari situlah mungkin ya kita dipertemukan. Otomatis saya jadi sama dia juga sering akhirnya punya kegiatan bareng gitu. Dan yang saya melihat sih bahwa dia itu mempunyai ya gigih banget sih. Oh ya? Gak ada duanya gitu lah. Gitu ya? Ke kuliah diantar, dijemput, kadang-kadang nggak bilang. Zaman itu kan belum ada zaman handphone. Iya dong. Jadi tahu datang. dari mana? Iya, tahu dari mana tiba-tiba dia ada jemput kan? Pokoknya tiba-tiba nongol Totonya aja. wow gitu. Totonya ada dia gitu, pulang bareng. Oke. Kurang lebih gitulah Pak Pendeta. Dan total berapa lama pacaran sampai akhirnya memutuskan menikah? Oke, itu sekitar dari tahun 90 kita menikah tahun 93, sempat putus nyambung sih. Oh, ngalamin Iya, juga ya. Ngalamin juga putus nyambung. Iya, gitu. Wow. Sampai akhirnya jadilah Betul, pemberkatan. 93. Keluarga besar pada waktu itu nggak ada masalah, setuju? Sebetulnya awalnya kurang setuju. Oh, kurang setuju. Ya, karena memang background dari Pak Itua, dari suami itu ya, itu kan hanya dia satu-satunya yang percaya kepada Yesus.
Oh, dari keluarganya. Ya, gitu ya. Jadi awalnya seperti itulah. Cuman tetap kita karena dia juga sudah dalam satu gereja, akhirnya ya kita juga udah usia di atas, ya kan, 17 lah, let's say kan. Oh ya. Ya kita udah punya pilihan sendiri akhirnya gitu. Oh, oke. Gitu, Pak Pendeta. Jadi yang nggak setuju itu dari pihak keluarganya ya? Iya. Ya dari keluarga saya juga karena dipikirnya harusnya kedua belah pihak setuju ya, gitu loh. Kenapa sih harus memulai sesuatu dengan yang nggak disetujui gitu loh? Iya. Gitu. Oke. Ya perjuangan juga ada perjuangan kita sih. Ya, berarti Ibu menikah umur berapa pada waktu Saya itu? 23. 23 ya, Bapak? Sama, kita hanya beda 4 bulan. 4 bulan ya? Betul. Tapi lebih tua Bapak? Betul. Bapak di Wah. April, saya di Agustus. Oke, dan akhirnya nikah di mana? Di mana, Du? Saya enggak. Itu menikahnya di Jogja. Oh, di Jogja? Betul. Kita di Jogja menikah dan anak pertama kami lahirnya juga di Jogja. Oh, di Jogja. Betul. Oke. Gitu. Terus kok bisa ke Jakarta? Kita kenalannya di Jakarta. Ya, terus udah gitu kita karena tadi ada sempat ketidaksetujuan dari pihak keluarga, sampai akhirnya ya kita memberanikan diri untuk tetap melakukan pemberkatan gereja yang sebetulnya tidak disetujui di Jakarta. Akhirnya kita ambillah izin dari gereja kita di Jakarta karena kita kan udah di atas 17 tahun ya. Karena saya di gereja Katolik. Akhirnya ya udah kita minta izin untuk nikah di Jogja di mana tempat suami saya berasal. Oh, gitu. Gitu. Akhirnya kita menikah di Jogja. Tapi keluarga kedua belah pihak pada saat itu datang ya? Nggak datang. Jadi kita benar-benar diwakili sama kalau di Katolik itu kan ada paroki ya. Jadi di situ ada ketua lingkungan lah yang mewakili kita sebagai wakil mama papa. Jadi orang tua daripada ibu juga nggak datang? Juga nggak datang. Loh? Juga nggak datang dari Kenapa? keluarga Karena mereka. ini memang nggak disetujui. Betul, tidak disetujui. Waduh, ini berarti nekat juga ya? Ya gitulah. Cuman kalau saya melihatnya betul ada sisi nekatnya ya. Tapi saya melihatnya bahwa satu kita seiman. Itu Gitu ya. ya. Itu secara hukum negara kan juga di atas 17 tahun. Oke. You have your own choice kan. Dan kita sudah bekerja. Gitu loh. Dan saya sih percaya kalau di awal seperti itu selama kita tetap stick sama Tuhan ada solusi kok gitu loh. Dan pihak gereja pada saat itu nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah karena dilihatnya dengan kriteria tadi. Ya kita tidak menyalahi sama sekali gitu loh. Oke. Jadi waktu pemberkatan yang datang siapa aja waktu Kalau itu dari di Jogja? keluarga saya hanya dari ketua lingkungan di situ. Kalau dari keluarga dia, ya keluarga dia yang belum seiman. Oke. Dan berarti nggak terlalu banyak orang pada saat pemberkatan ya? Lucunya rame tuh. Loh? Jadi Kok bisa rame? keluarga di Jogja itu sangat solid sih ya mereka. Karena saya sudah dekat juga dengan keluarga mereka di Jogja. Sehingga pada saat itu diadakan pemberkatan, keluarga saya tidak ada, tapi keluarga Jogja justru rame dari mbahnya semuanya datang. Oke. Gitu, Pak. Jadi ada resepsi juga. Ada resepsi juga. Oke. Rame juga resepsi. Rame juga. Ya ampun. Seru sih. Orang-orang pada nanya nggak sih, keluarganya di mana? Pastinya apalagi di daerah ya, jadi sebuah pertanyaan kan. Cuman ya menurut saya itu adalah awal tantangan aja sih. Ya, selama jalan ini bareng-bareng. Dan akhirnya setelah menikah stay di mana? Stay di Jakarta. Oh. Karena abis itu mama papa juga melihat kita punya baby gitu ya. Terus kita juga menunjukkan bahwa kita baik-baik aja. Karena saya tetap kontak mama gitu karena waktu itu kan belum zaman telepon lah ya. Tetap kita update sampai akhirnya ya Tuhan pulihkan. Ya kita pulang ke Jakarta dan kita cari kerja di Jakarta. Oke ya, jadi akhirnya kedua keluarga besar menerima ya setelah ada baby ya. Setelah ada baby, betul. Dari pihak mama, dari pihak saya ya. Jadi sebelum ada itu benar-benar nggak ada komunikasi gitu? Mungkin komunikasinya nggak seharmonis itulah, gitu loh. Iya. Gitulah. Setelah ada baby mulai lulu. Yes, betul. Ini ada cucu ini. Cucu cowok lagi kan pertama kan. Iya. Gitu. Dan akhirnya bagaimana menjalani rumah tangga dengan Bapak? Happy dengan keputusan Ibu? Bahagia? Iya. Di sisi lain happy pastilah ya, karena kita kan udah langsung kita diberkati Tuhan lewat baby gitu ya. Cuman kayaknya jadi ada beban nih. Oh, ada beban? Otomatis karena pastinya akan jadi tontonan orang dok, bahwa orang yang tadinya tidak disetujui, jadi ada sedikit
apa namanya, beban bahwa saya harus menunjukkan bahwa saya baik-baik aja gitu, ngerti nggak sih? Oh iya, Iya dong, otomatis. Jangan sampai udah nggak disetujui Itu terus berantakan, betul, jadi omongan. betul, Tuh kan. itu iya kan, jadi tontonan kan terkesannya. Jadi mungkin itu juga yang membuat kita dengan agak sedikit beban, tetapi ya kita jalankan bagian kita sebagai orang tua gitu. Dengan punya baby, kita sama-sama cari kerja untuk menghidupkan ya keluarga kecil inilah gitu. Jadi dua-duanya bekerja ya? Iya, pada saat itu dua-duanya bekerja, walaupun anak harus titip sana titip sini kan. Ah iya iya. Jadi siapa yang jaga dulu? Akhirnya ada maid lah ya, akhirnya ada mbak lah yang jaga di rumah. Nah begitu udah mulai oke kembali dengan mama, dengan keluarga gitu, mama bilang jangan jauh-jauh dari mama, biar mama bisa liatin anak gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya sering titipin ke mama, walaupun abis itu balik ke rumah, bolak-balik gitu loh. Wow, iya. Dan bagaimana dengan tekanan yang harus terlihat baik-baik saja Itu ini? itu dia kayaknya yang membuat kita kedua belah pihak dengan usia 24, dia masih muda lah ya, bahwa kita ada pressure kerjaan, ada pressure juga dari sisi rumah, mungkin kita harus menunjukkan bahwa oh ternyata lo baik-baik aja nih udah married gitu ya. Ada tekanan, nggak bisa dipungkirin gitu ya. Tapi buat kita sih menjadi membuat kita semakin erat bahwa iya, kalau misalnya ada yang nggak beres kamu kasih tahu aku ya, mana nih, karena kita harus tunjukkan kedua belah pihak keluarga kan, gitu. Cuman ya akhirnya pelan-pelan tekanan itu nih yang membuat kita akhirnya di rumah kita harus tunjukkan kepada orang lain ya, bagaimana bahwa kita baik-baik aja, tapi di kantor juga penat dengan pekerjaan, let's say ya, dengan tanggung jawab. Ya akhirnya tahun 95 lah ya, kan saya married tahun 93, tahun 95 mungkin saya melakukan sebuah kesalahan. Ya, kesalahan di dalam kantor ya, dalam hal ini saya mempunyai hubungan dengan orang lain. Itu dia, jadi buat saya sih itu sebuah kebodohan yang pernah saya lakukan seumur hidup saya gitu ya. Karena di saat dia lagi struggle, kita sama-sama, kok saya yang malah menghancurkan kepercayaan. Malah dimulai dari istri nih. Saya yang mulai sebetulnya, dan saya harus akuin bahwa itu adalah di saat saya mendapatkan pressure ya, di rumah tangga gitu ya, terus udah gitu juga otomatis dengan kehadiran anak yang saya harus berbagi waktu, membuat saya jadi akhirnya sekali-sekali have fun gitu loh di luar gitu kan. Wah ya akhirnya jadinya jadi kebablasan, dan saya pada saat itu melakukan kebodohan dengan mempunyai hubungan dengan orang lain. Itu ketahuannya gimana dengan bapak waktu itu? Iya, akhirnya ketahuannya adalah ini menurut saya sih sebuah hal yang kebodohan, tapi di sisi lain saya jadi bisa melihat betapa si papanya anak-anak ya, suami saya ini, dia mempunyai komitmen yang kuat. Jadi pada saat sudah terbukti, karena papa juga akhirnya papa saya itu turun tangan, dan dia bilang, nama suami saya kan Anggoro ya, Anggoro kalau memang kamu sakit hati, kalau ngana mau kasih cerai Jo. Gitu. Karena dia tahu sakit hatinya dia sebagai cowok dong, gitu ya. Betul. Dan yang saya ingat pada saat itu saya juga sempat sama kakak-kakak saya punya kakak dua, saya anak paling kecil ya, perempuan. Saya sempat dipukulin juga karena dipikir saya mempermalukan keluarga kan. Dipukulin sama saudara-saudara? Sama kakak saya, iya gitu ya. Dan yang saya ingat pada saat saya dipukul itu, suami saya malah ngerangkul saya. Dia bilang jangan sakiti dia gitu, karena dia ini adalah bagaimanapun dia adalah mama dari anak-anak saya. Itu yang suami saya bilang. Mama dari anak-anak, berarti udah ada. Saya ingat banget betapa dia ngampunin saya pada saat itu, sekalipun papa saya suruh kalau memang kamu mau ceraikan dia, cerain. Karena udah betapa mempermalukannya saya gitu loh. Ini malah dirangkul. Iya, dia malah ngerangkul saya, dia bilang ke kakak-kakak saya ya, sama ke papa saya, jangan sentuh dia, jangan sakitin dia, karena biar gimana pun dia adalah mama dari anak-anak saya, dia bilang gitu. Terus bagaimana perasaan ibu ketika dibela oleh suami? Wah, guilty sih, ada rasa malu, ada rasa ya malu sih, kayaknya satu-satunya malu. Pakai banget kayaknya. Udah gak ada duanya. Cuman memang di situ saya jadi melihat bahwa dia komitmennya kuat, gitu ya. Karena papa saya udah tawarkan kalau memang kamu mau cerai ya, divorce aja, karena sebagai cowok kali ya tahu bagaimana sakit hatinya diperlakukan seperti itu, gitu loh. Karena memang terbukti, bukan hanya kata orang gitu loh. Jadi dulu kasusnya gimana? Akhirnya dipisahkan dan akhirnya sempat urusan polisi. Sampai ke polisi? Sampai ke polisi. Perbuatan tidak menyenangkan, karena saya waktu itu jadi tinggal satu rumah
Oke. Gitu ya. Dan Sampai dia mendapatkan, separah itu ya? dan dia mengikuti dan dia mendapatkan, jadi udah nggak ada lagi bilang, oh bukan saya, udah nggak mungkin, itu saya gitu loh. Sampai akhirnya perselingkuhan juga ada pasalnya kan, perselingkuhan itu ada pasalnya kan, baik, gitu baik, ya. baik. Sehingga pada saat itu kita ke kantor polisi karena dari pihak sana ya, teman saya yang laki-laki itu juga mungkin punya pengaruh kuat lah ya, jadi dia nggak mau dipermalukan bahwa saya diambil dari rumahnya, seperti itulah ya Pak Tapi dia Pendeta. punya istri juga? Enggak, dia single. Oh, dia single ya? Iya, bahkan di bawah saya jauh gitu loh ya. Cuman maksud saya bisa melihat bahwa di sini komitmen dari suami saya atas sebuah pernikahannya. Jadi Iya. walaupun dia sakit, Iya. dia pada saat itu dia mau menerima saya apa adanya. Jadi memutuskan mengampuni. Mengampuni. Bertahan. Walaupun habis itu ada hitam di atas putih ya. Kalau kamu bertemu lagi begini gitu lah ya. Ada hitam di atas putih dan dia cabut laporan. Oh, Gitu. memberikan kesempatan Iya, memberikan kesempatan. kepada ibu. Iya. Itu luar biasa Iya. sekali. Enggak ada duanya sih. Cuman ya lucunya setelah itu komitmennya dia betul ya. Cuman pada saat menjalankan kehidupan pernikahan kesananya itu jadi ada tuntutan ke saya. Oh, karena pernah melakukan kesalahan. Pernah melakukan kesalahan dan saya ngampunin loh. Iya. Jadi no matter sekarang aku mau buat, lu harus terima gua gitu loh. Ada kesan seperti itu. Maksudnya terima apa yang Apapun yang dilakukan. Jadi dia akhirnya juga jatuh di dalam pernikahan lagi. Iya, jadi dia tuh sempat melakukan pernikahan siri setelah saya Iya. dia terima lagi ya, gitu loh. Jadi untuk menjalankan kesananya, saya diterima sama Iya, dia. diterima. Tetapi pada saat menjalankan ke depannya, itu banyak hal-hal yang menurut dia adalah saya juga sakit hati. Jadi kayak ada revenge gitu. Jadi kesannya kayak ada balas dendam. Dan saya sangat sadar diri bahwa saya yang mulai nih, gitu loh. Iya, jadi intinya tuh ya udah nggak apa-apa gitu. Kesannya begitu kan. Tapi walaupun di awal-awal saya memang merasa sakit hati gitu ya, Iya. karena dia, tapi diingetin lagi, inget loh, saya udah Iya. ampunin kamu loh. Iya, betul. Jadi kalau saya begini semua karena kamu gitu, ngerti nggak sih? Betul, tidak diceraikan. Betul, tidak diceraikan. Tapi minta tuntutan Yang di luar akal sih, di luar nurul banget. Saya harus terima dia apa adanya. Jadi ibu berarti izin ya untuk nikah Terkesannya lagi gitu izin ya? kan, terkesannya izin. Karena berapa kali juga saya akhirnya si wanitanya lah ya, gitu kan. Karena mereka akhirnya kawin siri. Dan saya mengetahuinya dan dia mengakui. Dia bilang saya ada istri di luar gitu ya. Terus udah gitu dia punya baby gitu ya. Sampai punya anak? Iya gitu. Terus udah gitu, ya saya melakukan ini karena kamu yang mulai. Ya gitu terus ya, gitu terus. Gitu terus ya. Awalnya saya ada merasa, kok gini sih, mendingan gue dari awal dicerain daripada gue akhirnya diginiin gitu ya Pak Pendeta. Cuman di situ malahan Tuhan menguatkan saya. Ya bahwa betul kamu udah melakukan kesalahan. Mungkin ini adalah harga yang harus saya bayar. Begitu. Dengan dia membuka diri, dia nggak ceraikan saya aja pada saat itu, buat saya sih bukan sesuatu yang mudah ya. Nah, sekarang saya yang Tuhan minta untuk, ya sekarang kamu juga harus kuat. Apapun resikonya gitu. Jadi akhirnya dia sempat kawin siri. Saya juga bertemu dengan wanitanya, dengan istrinya sirinya itu yang bertemu untuk apa? Bertemu. Jadi sempat dapat kabar bahwa dia tidak datang ke sana, tidak besuklah ke sana. Ya. Terus anaknya sakit, yang di sana. Nah, entah kekuatan dari mana ya, saya berpikir apa? Saya mau nunjukkan kasih. Jadi saya nganterin anaknya ke dokter bersama mamahnya. Saya anterin dia ke rumah sakit karena papanya anak-anaknya, suami saya bilang, ngapain kamu nganterin begini loh, dia sakit. Dan saya dengar, saya ada waktu, ya nggak ada salahnya saya anterin. Jadi akhirnya kita sama-sama ke dokter, nganterin dia untuk berobat, anaknya sakit gitu. Jadi kondisi Bapak pada saat itu tetap satu rumah sama ibu ya? Awalnya, giliran. Giliran. Ini tidak sesuai dengan konsep Kristen. Sangat. Tapi waktu Bapak nikah siri itu artinya Bapak tinggalin Yesus atau gimana? Iya, jadi karena memang di KTP-nya akhirnya saya lihat adalah berubah.
Dan itu tanpa sepengetahuan saya kan, gitu. Waktu bapak ke ibu berarti udah nggak ke gereja lagi? Nggak ke gereja, otomatis nggak ke gereja lagi. Dan kayaknya juga dari pihak sananya menganggap bahwa ya lu udah ke gue, jadi kamu udah bukan seiman dengan istri kamu kan, gitu loh. Gitu. Cuman saya tetap dengan kondisi seperti itu dengan 3 anak ya. Oh, udah tiga anak pada saat itu ya? Karena anak saya kan yang sekarang ya usianya ya, yang pertama lahir tahun 94, yang kedua 95, yang ketiga itu 2005. Oh, jauh sekali ya? Jauh sekali. Tapi selama itu saya tetap mengajarkan anak-anak saya untuk nggak pernah saya jelek-jelekan papanya. Karena menurut saya kalau mereka lebih sulit untuk memperbaiki hati anak-anak ya. Iya. Gitu loh. Kalau kita sebagai orang tua mungkin udah mengerti untuk mengatur emotion kita gitu. Kalau anak-anak itu akan sangat mendalam buat mereka gitu. Jadi sampai detik saat ini pun saya nggak pernah bilang atau mereka untuk papa kamu tuh begini, no. Saya nggak pernah. Saya hanya bawa mereka ke gereja, belajar mengampuni, gitu aja sih. Iya. Karena PR-nya nanti akan lebih susah tuh kalau misalnya sampai kena ke hati anak-anak. Iya, betul. Gitu. Dan akhirnya bagaimana? Bapak lanjut terus sama si perempuan itu? Karena pada saat itu terlihatnya dia sudah mau kembali ya, karena saya begitu baik nganterin ke rumah sakit, gitu ya. Jadi si wanitanya itu bilang ke suami saya bahwa ternyata Shirley itu baik kok, kamu kenapa ninggalin dia? Gitu. Akhirnya saya bilang sama dia, terus dengan seperti itu apa yang kamu kalau begitu saya mau tinggalin dia. Tapi dia nggak mau ditinggalin nih si wanitanya. Akhirnya saya bilang gini, kalau memang kamu serius untuk kembali ke rumah, saya dampingin kamu untuk bercerai. Siri ya. Jadi saya sebagai sebagai istri sah akan datengin ke keluarganya dan bilang bahwa suami saya akan kembali ke saya. Ya. Jadi saya dampingin dia, saya ketemu sama orang tuanya, si wanita perempuan itu, dan berapa kali juga papanya dari perempuan itu ke rumah saya, silaturahmi. Bener-bener. Jadi bener-bener ini. Iya sih, di luar akal sih, tapi nggak tahu ya, itu saya lakukan loh. Saya juga begitu sekarang, banyak orang yang menganggap saya bodoh. Iya. Karena bodoh udah banget, diginiin. Iya. Kalau secara dunia, udah cari yang baru aja lah. Betul. Udahlah, cerai aja. Iya, betul. Iya kan? Tapi, ini harga diri udah diinjak-injak ini. Sangat. Sih pada saat seharusnya berpikir seperti itu, yang saya berpikir adalah Tuhan senang loh ngelihat saya untuk melakukan kasih. Wah, iya. Ya, jadi saya ngelihatnya begitu saya melakukan sesuatu yang di luar Nurul tadi. Iya. Tapi ada rasa glory, ada rasa joyful gitu loh, bahwa saya melakukan ini, Tuhan lu seneng kan saya melakukan ini gitu loh, karena yang saya lakukan ini bagian yang Tuhan memang mau. Iya. Yang penting keluarga kamu utuh. Jadi akhirnya apa? Saya pun mendamaikan keluarga kami ini dengan perempuan itu, dan papanya perempuan itu pun datang ke rumah saya baik-baik. Ibu Shirley, kamu gimana? Udah akhirnya pelan-pelan hilang tuh. Jadi bener-bener hilang hubungan dengan itu perempuan. Karena memang resmi cerai pada saat itu ya, walaupun mungkin secara mereka siri saya kurang tahu ya prosesnya seperti apa. Cuma yang jelas yang paling ditakutkan adalah ketika saya tahu gitu loh. Tapi ini saya tahu dan bahkan saya mendampingi dia untuk pisah. Gitu. Jadi semuanya aman lah ya, udah beres. Tapi lagi-lagi belum selesai. Ternyata dengan adanya dia itu kan punya bisnis jual beli mobil ya. Sementara saya bekerja office hour lah ya, jam 8, jam 6 gitu ya. Jadi jam kerja kita berbeda nih, Pak Pendeta. Saya berangkat pagi, dia masih tidur. Karena dia itu malam ya, karena banyak ketemu customer yang untuk jual beli mobil gitu ya. Rupanya dia ketemu dengan salah satu customer di situ, dan akhirnya dia dekat lagi dengan perempuan lain. Kena lagi nih. Jadi saya langsung mikir lagi, oke Tuhan, bayar harga saya belum beres nih, belum lunas nih kayaknya. Gitu. Tapi keluarga dari Ibu Shirley tahu persoalan ini ya? Tahu persis. Jadi saya bersyukur sih sebetulnya Mama ya, karena tinggal Mama yang masih ada ya. Mama itu mempunyai prinsip gini, selama nggak dipukul, ya Mama nggak akan turun tangan. Tapi kalau hanya masalah kamu, selama kamu memang butuh Mama untuk sharing, ngomong. Tapi yang jelas tidak ada perceraian. Mama yang bilang. Karena Mama sama Papa juga struggle sampai akhir hidupnya.
adalah mempertahankan pernikahan. Ya, berarti gelombang papa mama juga banyak ya. Betul, itu juga udah struggle dari awal ya. Iya, Tapi sampai betul. puji Tuhan papa meninggal, mama tetap stay dengan papa. Walaupun di luar papa juga ada keluarga. Oh, Iya, karena pernikahan dengan di luar ya. maksudnya? Jadi papaku, Ah, ah. papa saya dengan mama itu, papa juga punya keluarga lain di luar. Sesudah sama mama ya, Oh, berarti papa jatuh dosa. jatuh dosa punya anak 2. Oh, gitu. Oke. Tapi ya karena mama kuat, Mm-mm. sampai akhirnya pada sebelum papa meninggal 1 bulan kalau nggak salah, itu papa mempertemukan kami anak-anaknya dengan anak-anak yang di luar, Mm-mm. ketemu mama. Wah, Dan hebatnya mamaku itu mama rangkul anak-anaknya. 2 ya? 2 perempuan. Mama rangkul dan Mm-mm. mama menganggap itu anak-anak, nggak ada salah. Mm-mm. Ya udah kita jadi keluarga besar akhirnya. Ya ampun. Gitu, Tapi jadi- dengan apa istri papa yang itu bukan istri lah ya, itu Bukan jatuh istri, itu ya. jatuh. Mm-mm. Betul. Sampai saat ini saya masih kontekan dengan anak-anak papa yang di luar. Wow, ini Gitu. ini luar biasa sekali. Kayaknya spirit mama sih yang turun ya, sehingga Mm-mm. mama kuat, kita percaya anak-anak juga pasti kuat. Iya, jadi inilah yang menjadi apa ya, bekal untuk Ibu Shirley untuk Betul. bertahan dalam Betul. pernikahan karena Betul. melihat mama saja bertahan. Mama aja bertahan Iya sampai kan? udah punya anak di luar 2 ya gitu. Betul. Jadi Bapak tidak KDRT ya. KDRT otomatis lah kalau udah kayak begitu, dengan dia punya tekanan mungkin di sana menganggap kok nggak pernah kunjungin saya misalnya karena banyak di rumah, let's say ya. Otomatis kan tekanan emosi juga dia dari luar, Heeh. sehingga kalau ke rumah ya marah-marah. Saya waktu anak ketiga hamil Iya. ya, setelah pemberesan pernikahan pertama tuh, dia siri pertama, terus kita sempet punya baby itu. Ya, jadi sampai anak saya yang ketiga itu namanya Victoria. Oh, Karena kita menganggap kemenangan. kita kemenangan ya untuk yang pertama. Iya. Ternyata harus ada kemenangan yang kedua. Betul Pak Pendeta. Jadi pada saat itu betul-betul dengan dia akhirnya ada pernikahan yang kedua. Yang kedua? Siri lagi. Siri lagi. Nah kalau itu lebih seru lagi tuh. Dia kayaknya malahan, saya pernah dia datang ke rumah karena udah lama tidak dikunjungi lah ya sama papanya anak-anak. Itu dia jam 2 pagi datang ke rumah kita. Subuh-subuh. Subuh. Saya ingat masih waktu itu Piala Dunia tuh. Ya ampun. Cuman papanya anak-anak bilang, loh saya nggak ngundang dia. Ngapain saya antar pulang gitu. Iya. Saya yang antar dia pulang. Saya berpikirnya logikanya aja Pak Pendeta. Dia jam 2 pagi ke rumah orang. Betul. Mungkin dia pamit sama mama papanya ke rumah sana Ya. jam 2. Something happen di jalan, pasti yang diuber keluarga kita kan. Betul. Jadi saya pakai logika, udah nggak pakai perasaan kayaknya pada saat itu. Saya anterin kamu pulang, terus di jalan dia sempat nangis karena saya sempat nasehatin. Saya bilang, kamu ngapain sih, masih muda dia. Ya ampun. Kamu mendingan masih muda begini, mendingan dapetin orang yang single lah. Ya. Kalau begini harus berbagi waktu dengan anak-anaknya yang 3 di sini. Iya kan? Kita kan anaknya 3 kan? Ya. Kalau kamu sendiri punya suami, ya nggak usah bagi-bagi lagi gitu loh. Jadi kita sebagai perempuan, saya ngomong bukan sebagai istrinya Anggoro, Iya, saya bilang gitu. betul. Makasih ya kakak ternyata baik, gitu dong. Terus saya sempat kasih message terakhir, ya udah kalau ada apa-apa yang penting kamu tahu bahwa saya baik sama kamu. Wah, sampai di rumah miss call banyak tuh. Iya. Dianggapnya saya mau jadi sahabat kali ya, nggak juga kali Pak Pendeta. Tapi sama yang kedua sempat punya anak. Kalau itu kayaknya dia punya anak 1 malahan, bukan dari papanya anak-anak ya, bukan dari suami bawaan. saya. Bawaan. Berarti bersuami pada saat itu. Kayaknya udah cerai juga, Oke. udah cerai. Jadi Iya. deket sama suami saya, Ya gitu. ampun. Dan ini juga mamanya ibu Iya. tahu. Tahu, mama tahu. Dan saya bersyukurnya itu ya, nggak tahu deh ya. Mama itu dia tegas. Tapi selama Shirley kamu baik-baik saja, Ya. karena saya selalu tunjukin sama mama saya, "Mah, I'm fine," gitu loh. Mama tetap ngelihat saya ke gereja, mama tetap ngelihat saya kerja. Iya. Anak-anak juga sehat-sehat, baik-baik gitu Iya. ya, nggak ada yang macem-macem. Puji Tuhan juga sih, saya sebagai single mom selama 13 tahun, anak-anak saya nggak ada yang tersangkut drugs, Iya. nggak ada yang tersangkut macem-macem, dan Iya. saya bersyukur kolaborasi saya sama Tuhan kuat sih. Iya. Saya nggak sanggup, Tuhan yang sanggupin gitu Iya. aja.
Jadi waktu ibu ke gereja itu berarti bapak udah nggak ikut ya? Udah nggak. Jadi cuman kita bertiga tuh sama yang kecil. Berempat lah kita jadi ke gereja tuh. Terus gimana saat terjadi KDRT? Ibu cerita nggak ke mama? Cerita ke mama, saya urusan polisi. Oh iya dong, Mama urusan turun tangan polisi. nih, ya. Mama anterin tuh, saya ingat. Karena ini udah KDRT. KDRT, tapi bukan, it's not about divorce ya, tapi Iya. hanya sebagai aspek hukum bahwa kamu dilakukan kekerasan, kamu berhak untuk lapor. Betul. Gitu loh. Oke. Tapi bukan soal cerai nih, Iya, gitu. iya. Yang penting untuk kasih warning. Hmm. Tapi ya lagi-lagi di polisi begitu saya kasih tahu masalahnya, polisi bilang apa? Ini rumah tangga, gitu kan. Oke, jadi ya udah. Yang penting saya udah tunjukkan bahwa saya menjalankan sesuai hukum. Tapi Ya. kalau si kepolisian bilang seperti itu, Ya. ya saya pulang, ya saya berbenah diri, ya larinya ke Tuhan lagi lah. Oke. Mau kemana lagi? Oke. Jadi waktu polisi disuruh pulang, berarti KDRT-nya nggak terlalu parah berarti ya? Nggak Parah Pak, orang saya lagi hamil aja ditendang. Waktu hamil anak ketiga ya, Iya. itu saya ditendang mau berangkat ke kantor, saya inget banget. Ditendang saya. Ya Itu nangis sih berangkat ke kantor. Iya, kondisi hamil loh. Hamil, ditendang. Cuman ya nggak tahu ya, Tuhan tuh kasih hiburan tuh bisa lewat mana aja ya. Hiburan positif ya. Dengan saya sibuk di kantor, Iya. dengan anak-anak yang manis-manis gitu ya, yang nggak iya. bikin masalah. Buat saya sih itu betul. hiburan dari Tuhan yang natural banget. Iya. Cuma Tuhan yang bisa kasih itu. Jadi selama Bapak punya istri di luar sana, Bapak itu selalu pulang ke rumah ya? Jadi ganti-gantian jatuhnya gitu ya? Nah, dari dia pertama sama Siri yang pertama, itu ganti-gantian. Ya. Tapi begitu 2008 ke sini, itu kita udah pisah rumah. Sama Iya. istri yang kedua itu bisa rumah? Saya pisah sama dia, Iya. ya, dia tidak tinggal dalam satu rumah lagi dengan kami, Iya. gitu. Dia keluar di Jakarta, tapi dia keluar rumah. Pada saat itu kita kasih pilihan sih, bahwa kamu mau kembali ke rumah, gitu, atau kamu mau keluar, karena ini udah nggak sehat nih, anak-anak udah makin besar, saya bilang gitu kan. Mereka udah pasti mengerti. Mengerti, walaupun saya nggak mengajarkan untuk membenci, Iya. tetapi anak-anak pasti melihatnya, kok papa saya begini ya kepada mama saya, gitu ya. Betul. Jadi lagi-lagi saya nggak mau pakai feeling sih ya Pak Pendeta Ya. untuk ini. Saya duduk bareng Hmm. dengan keluarganya dia. Oh, oke. Saya nggak panggil keluarga saya, ya. Saya panggil dari pihak keluarganya dia, di rumahnya keluarganya dia, dan saya bilang, kamu pilih, kamu mau pulang. Kalau kamu pulang ke rumah Ya. dengan nggak ada urusan lagi masalah di luar, Ya. itu ayo ikut kita pulang bareng. Oh. Tapi kalau kamu nggak mau, kamu belok ke kanan ya, berarti kamu keluar, nggak bareng Ya. kita pulang. Belok ke kanan loh. Dia nggak milih pulang sama kita. Jadi benar-benar total Jadi dia benar-benar tinggal. total dia tinggalin kita di depan keluarganya. Nah, jadi saya udah, habis itu saya sama anak-anak saya, oke, Ya. sekarang kita tinggal berempat. Oke, anak saya 3, Ya, saya ya. sendiri. Kita pulang ke rumah kita. Ya, papa udah ke tempat lain, ya udah itu pilihan papa. Oke. Karena saya orangnya sangat tegas ya Pak Pendeta, Ya. jangan sampai dibolak-balik, yang artinya sangat mempengaruhi kehidupan pertumbuhan anak-anak. Betul. Lebih baik fix lo di Ya. luar, tapi nggak mengganggu dan mengusik kita lagi nih. Oh, Gitu loh. Ya udah urusan Ya masing-masing. udah urusan lah. masing-masing ya, untuk di luar gitu. Udah saya jadi benar-benar menghidupi 3 orang anak. Itu dari tahun 2008 2009 lah ya. Itu saya sendiri. Bapak tidak menghidupi 3 orang anak tersebut. Tidak. Jadi lucunya itulah kembali saya lagi ya Pak Pendeta. Dia transfer uang. Iya. Dapatlah uang besar, dia dapat dan segala macam. Itu saya tolak. Tuh. Saya bilang gini, bukan saya sombong, karena gini, saya kan tahu sifatnya ya. Begitu dia ada kontribusi uang lagi ke rumah, dia mulai mengatur rumah tangga kita lagi. Mulai balik lagi, ya nggak? Mulai lagi dengan, walaupun kata orang, udah lu terima aja duitnya. I know him. Begitu ada uang, dia merasa ada andil sama anak-anak saya nih, gitu loh. Oke. Saya kan nggak mau kayak gitu loh. Ya. Jadi biarin saya mulai dari gaji yang saya punya, gitu Ya. loh. Saya besarkan anak-anak. Jadi benar-benar 3 orang anak itu dengan saya punya uang hasil kerja saya sendiri. Cuman memang anak-anak saya jadi harus dewasa tuh. Iya. Otomatis. Karena kondisi. Kondisi. Jadi tiap habis gajian saya bilang, nih gaji mama sekian. Ini untuk sekolah, ini untuk keperluan rumah, ini untuk Iya. makan, ini. Jadi mereka tahu ya Mereka gaji tahu. ibu ya. Jadi orang-orang pada bilang, anak lo masih umur segitu, lo udah kasih tahu urusan dapur. Ya dia harus tahu mamanya seperti ini. Ya biar nggak nuntut Biar aneh-aneh nggak gitu aneh-aneh. ya.
itu kesebut sama saya. Sampai tinggal segini untuk nabung nih. Terus kamu masih urusan polisi. Nggak ada otaknya sih lo. Aku gitu ya, ngomong pakai bahasa kita gitu ya. Terus jadinya bener-bener ya mereka mengerti kondisi saya. Tapi walaupun kita berpisah, itu saya bilang sama anak-anak, anytime kamu mau ketemu papa silakan loh. Ya. Tapi kamu pulang ke rumah, karena ada mama di rumah. Gitu. Jadi waktu ibu kasih pilihan ke bapak itu bukan pilihan bercerai ya? Bukan pilihan bercerai. siapa mau pilih siapa gitu ya? Mau pilih pulang atau tidak gitu loh. Kalau misalnya pilih pulang nih dan dia masih ada orang di luar, kan saya udah tunjukin dengan yang pertama aja saya bisa adepin bareng kok. Iya nggak? Mau yang kedua, oke, saya akan adepin. Tapi ternyata dia pilih untuk keluar, yang artinya udah nggak usah ikut campur Shirley gitu kan? Ya udah, dia pilih keluar, nggak sama-sama kita. Nah di situ saya mulai menata tuh dari nol. Anak-anak, apalagi anak-anak juga mulai kuliah kan? Iya udah mulai. Yang satu di Trisakti, tahu sendiri dong. Yang satunya di Binus ya, yang satunya pokoknya. Lah itu gimana sih? Itu kampus-kampus mahal sih. Itulah, ya nggak sih? Amazed saya dengan saya cuma satu engine, katakanlah ya. Pemasukan cuma satu, tapi Tuhan buat semuanya cukup. Dan semua anak saya puji Tuhan prestasi. Wow, puji Tuhan ya. Itu yang saya lihat loh, Pak Pendeta, bahwa kalau kita mau stick sama Tuhan, no matter itu beratnya kayak apa, Tuhan bisa kasih lewat mana aja loh. Betul. Jadi aja deh. Bapak tinggalin ibu total berapa tahun? Itu berarti dari tahun 2008 sampai kemarin lah. Kemarin 2020. 2020 itu kurang 14 tahun ya? Iya, kita benar-benar terpisah. Bapak sama sekali nggak main ke rumah? Anak-anak ke sana. Waktu itu papa saya meninggal 2009, dia datang. Oh, datang gitu. Ya. Itu yang saya bentuk, bahwa kita nggak ada yang saling benci ya. Oke. Jadi kalau memang mau besuk kita, ya besuk, nggak apa-apa, ya dateng. Bener gitu loh. Tapi saya nggak mau lagi kalau untuk sampai ada orang lain di luar, terus bawa aura itu keluar, kan nggak baik gitu loh. Jadi bener-bener saya nggak mau untuk lakukan apa dia keluar dan akhirnya bercerai. Itu saya nggak mau. Cuman ada tantangan sih Pak Pendeta. Nggak semudah itu. Saya pernah nyerah. Oh iyalah, ini udah di titik capek loh ini Bu. Saya pernah nyerah di tahun 2020 awal. Itu saya ke pengadilan untuk mengajukan perceraian. Oke. Ya. Akhirnya kepikir untuk bercerai. Karena ini udah terlalu lama nih, udah nggak beres nih. Sendiri gitu ya. Ya. Terus dukungan dari orang-orang kantor yang sebenarnya mungkin mereka juga empati dengan saya, simpati juga. Ya. Terus akhirnya saya bilang dari dukungan dari bos saya sih, ya udah Shirley, kalau kamu memang mau proses cerai, saya kasih kamu izin untuk cuti. Oh, sampai bos juga? Iya. Kurang apa ya? Betapa saya sebetulnya saat itu udah bulat. Ya. Ya jadi saya udah sempat ke loket di pengadilan. Setelah 30 menit saya ceritakan semua masalah saya gitu ya. Totonya si petugas loketnya bilang bahwa maaf Ibu, ini adalah pengadilan negeri bagian perceraian, tapi bukan untuk yang Kristen, gitu. Bukan untuk yang Kristen nih. Bukan untuk yang Kristen. Terus saya langsung gini, oke, sebentar. Jadi iya ada di tempat lain, tetap di Jakarta Selatan, tetap di daerah situ. Cuman bukan di sini. Oh baik kalau begitu Ibu. Salah masuk. Udah saya pulang dong. Karena memang saya ambil cuti khusus untuk mengurus perceraian pada saat itu kan. Oke, udah tekad bulat. Udah tekad, udah bawa dokumen semua ya, saya udah sampaikan di situ. Jadi saya punya planning, berarti minggu depan. Oke, minggu depan saya pulang ke kantor, saya bilang sama atasan saya, karena dia yang mengizinkan saya untuk mengambil cuti untuk melakukan proses itu kan. Saya nggak tahu gimana, totonya 2 hari kemudian COVID loh. Oh, zaman COVID. Lockdown, jadi bener-bener semua kantor pemerintahan kan tutup. Iya. Terus otomatis saya nggak bisa ke pengadilan manapun juga kan untuk proses itu kan. Saya langsung dalam hati saya gini, Tuhan ini apa-apaan nih? Saya baru mau proses serius. Malah semuanya tutup. Ternyata semua tutup, yang artinya saya melihat ini ada campur tangan Tuhan gitu Pak Pendeta. Manusia bisa punya niatan macam-macam. Tapi karena Tuhan sayang mungkin sama saya dan anak-anak dan juga sama suami saya, sehingga Tuhan patahkan event dia harus melibatkan dunia, COVID, seluruh dunia kan. Iya. Dan itu 2,5 tahun. Betul. Berjalannya COVID. Akhirnya saya pulang, saya cuma berserah sama Tuhan. Tadinya kenapa saya mau mengajukan perceraian itu, pertama saya menganggap bahwa
jangan sampai ada terjadi soal pembagian harta, sampai mikir gitulah ya, manusia banget kan. Kalau sementara dia nanti kalau akhir ada apa-apa dengan saya jatuhnya ke dia gitu loh. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau, jangan mikirin harta. Ya saya nggak mau soal perceraian itu. Otomatis akhirnya saya cancel. Tarik itu, semua dokumen. Tarik semua dokumen. Even saya belum sempat ke pengadilan yang untuk Kristen kan gitu. Itu 2020 awal. Terus abis itu COVID kan, sekitar Maret kan. 2020 itu saya nggak tahu gimana, saya galaunya gini. Ini apa saya akan begini terus sampai kapan? Ini karena ibu merasa digantung. Digantung di sana. Mau saya melakukan juga tindakan dari sisi saya ke block out, semuanya ke lockdown kan, saya nggak bisa proses. Betul. Akhirnya saya cuma minta sama Tuhan, ini arahkan saya seperti apa? Entah bagaimana ya. Kenapa nggak coba satu ini? Kamu berbalik. Saya langsung gini, yakin nih, apa iya saya harus balik ke suami saya yang sudah 14 tahun kita pisah. 14 tahun dia bersama orang lain. Betul. Sampai akhirnya saya beranikan diri, tapi saya selalu duduk sama anak-anak ya. Menurut kalian gimana kalau mama balik sama papa? Ya udah mah, kalau memang mama mau kayak gitu. Wah, amazing saya bahwa doa anak-anak itu ternyata tetap mau mama papanya satu lagi. Walaupun mereka tahu bagaimana papanya ya. Mereka dukung loh. Akhirnya saya bilang, oke, saya mendapat dukungan dari anak-anak dan dia itu sudah pindah ke Jogja. Oh, udah nggak di Jakarta lagi? Udah nggak di Jakarta. Udah di Jogja. Dan saya bilang sama dia tahun 2020 itu, saya mau balik ke Jogja. Saya mau balik sama kamu. Kalaupun saya harus ke Jogja dan kamu masih sama orang lain, misalnya, karena saya kan belum tahu ya. Betul. Kondisi dia seperti apa gitu. Nggak apa-apa, saya akan balik ke Jogja, saya akan cari rumah di Jogja, karena sampai saat itu saya merasa masih istri sah. Gitu. Kalaupun saya harus tinggal di tempat lain dan kamu tidak terima saya di rumah yang mana kamu tempati sekarang, nggak masalah, saya bilang begitu. Terus dia bilang gini, tunggu dulu, kamu mau balik hanya karena ada tujuan apa nih? Sampai ada pemikiran gitu dari dia. Ada pemikiran negatif gitu betul. Ya? Betul. Kalau cuman urusan, mungkin dia berpikir hanya urusan harta, ya enggak. Kedua, hanya karena kasihan anak-anak. Menurut saya nggak usah deh. Dia sempat ada penolakan seperti itu. Cuman, saya cuma jawab satu. Saya nggak memikirkan lain-lain kok. Saya cuma mau komit sama janji pernikahan kita di awal. Bahwa tidak ada perceraian apapun yang terjadi. Tunggu dulu. Tunggu 2 minggu dong. Abis itu baru. Ya udah, kamu balik ke sini aja. Gitu, itu tahun 2020 akhir. Minta waktu 2 minggu pada waktu itu. Untuk berpikir. Ternyata 2 minggu itu dia ada message juga. Di sana dia udah hampir dekat sama orang lain. Oh, dekat sama orang lain. Loh, yang udah enggak. Yang di Jakarta yang siri kedua udah enggak. Oh, mereka udah enggak. Udah enggak ternyata. Udah bercerai berarti. Udah bercerai. Bercerai kali ya kalau kayak gitu sebutannya. Tapi enggak ada anak ya? Enggak ada anak. Dan ini lagi mau deket sama orang. Di Jogja dia mau deket sama orang, dan itu informasinya dijodohin sama keluarga. Gitu loh. Jadi rupanya 2 minggu itu dia bukan berpikir, dia memutuskan baik-baik dengan orang tersebut bahwa istri saya akan kembali ke pernikahan kita dan dia akan kembali ke Jogja. Jadi kalau saya melihatnya bukan perjuangan saya, kita dua-duanya berjuang. Iya nggak sih? Karena pernikahan itu kan bukan bicara 2 orang lagi ya, Pak Pendeta ya. Betul. Dua-duanya dapat tantangan, dua-duanya punya emosi. Tetapi ketika kita punya komitmen sama Tuhan itu kuat. Bukan soal anak. Jadi kalau excuse-nya kadang-kadang demi anak, buat saya sih salah juga sih. Salah loh. Ini karena firman Tuhan. Betul, Pak. Dan karena kita sudah berjanji. Betul. Udah nggak bisa. Betul. Nanti kamu akan kecewa kalau alasannya anak. Betul. Suatu saat anak kamu masalah, kamu mulai bingung lagi. Yang nggak pernah ngecewain itu kan Tuhan ya. Jadi saya hanya bilang bahwa karena saya komit dengan perjanjian pernikahan awal, bahwa di hadapan Tuhan kita satu. Dan akhirnya ibu ke Jogja. Kita ke Jogja. 2021. Itu lagi COVID loh. Iya, 2021 kita diteguhkan. Ingat kan saya nikahnya di Jogja kan? Iya. Saya bilang bahwa saya minta diteguhkan lagi di Jogja. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Pendeta yang sama? Kita Katolik. Pasturnya kita undang dari yang sama ya? Bukan yang sama, itu kayaknya udah meninggal kali ya. Cuman di paroki yang sama. Paroki yang sama. Di tanggal yang sama di mana kita menikah.
Kita menikah 27 Desember. 27 Desember. Ya, itu kemarin dipulihkan lagi 27 Desember 2021. Itu 28 tahun pernikahan. Enggak, tanggalnya itu sengaja dipilih. Sengaja dipilih karena memang biasanya kita Natal kan suka keluar kota lah ya, ke rumah dia. Tapi yang menjadi kebetulannya adalah kok bisa dia menerima saya dan padahal dia lagi ada hubungan, tapi dia lepas semuanya. Akhirnya kita set up bahwa ya udah di ulang tahun pernikahan aja. Diteguhkan ya. Kita teguhkan lagi. Di jadi paroki 28 di paroki yang sama. Oh. Itu. Berarti Bapak kembali terima Yesus. Terima Yesus dan ternyata memang selama ini dia tetap berdoa di dalam nama Yesus. Oh. Dia bilang sampai kapanpun saya nggak tinggalin Yesus. Cuman karena kondisi pada saat itu dengan wanita dan akhirnya ya mungkin toleransinya ketinggian kali ya. Jadinya apa aja dia iyain. Tapi sebenarnya tetap hatinya dia berdoa dalam nama Yesus, dia bilang. Jadi saya percaya sih selama masih ada Roh Kudus itu yang bicara, yang manggil-manggil kali ya. Gitu. Dan akhirnya stay di Jogja. Stay di Jogja dia karena kita ada bisnis ya di sana ya. Dia kuliner, di rumahnya juga penginapan di Jogja. Nah, saya di Jakarta bekerja gitu. Dan ini jadi pokok doa kita juga sih, bahwa Tuhan untuk saat ini mungkin kita masih berpisah lokasi ya. Tapi kita percaya pada saatnya nanti Tuhan akan satukan kita dalam satu lokasi. Karena saya udah punya rencana akhirnya kemarin tuh sama anak-anak bertiga, sama papanya juga, bahwa begitu yang kecil kan lagi masih kuliah ya, yang kecil itu di Bandung di Unpar. Begitu lulus otomatis biaya juga udah nggak terlalu banyak. Kita akan bangun rumah di Jogja yang lain ya, yang bukan bergabung dengan penginapan itu. Untuk Tuhan satukan kita di sana. Gitu, mikirnya udah sejauh itu dan anak-anak semua merestui. Oke. Gitu Pak Pendeta. Iya, awan ini setelah 14 tahun berpisah dipulihkan oleh Tuhan. Betul sekali. Umur pernikahan saat ini 31 tahun. 31 tahun. Ini perjalanan yang cukup panjang. Panjang, melelahkan. Capek, Bu. Betul. Saya dengar dari tadi, ya ampun ini. Betul. Ibu itu luar biasa. Ya, artinya tuh bisa berdamai dengan keadaan, dengan kondisi, gitu ya. Mengampuni. Karena kan ada begitu banyak istri di luar sana nggak bisa mengampuni. Udah terlalu sakit. Ya saya sempat mau menyerah. Ibu udah di titik itu sebenarnya. Tapi Tuhan bisa luruskan lagi jalan. Ya itu yang penting, kita jangan tinggalin Tuhan kali ya. Itu yang paling penting ya. Ya ampun. Sampai maut yang menceraikan. Ya, sampai maut. Dan sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai firman Tuhan. Betul. Dan saya bersyukurnya saat ini suami saya juga stick banget dengan Tuhan ya, dengan seperti yang saya bilang bahwa dia yang sering share khotbah-khotbah Pak Pendeta itu. Ya ampun. Ya, jadi podcast itu dapatnya dari dia saya. Dapatnya dari dia. Tapi yang jadi narasumber Ibu Ari. Aduh, makanya dia nggak tahu kalau saya sekarang kesini, dia di Jogja kan. Iya. Jadi perlu informasi ya, sedikit informasi buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ibu Shirley ini hari ini kita baru ketemu ya. Hari ini baru ketemu dan kita komunikasi lewat DM ya. Betul. Lewat DM Instagram. Betul. Gitu. Sampai akhirnya jadi narasumber. Saya kira Ibu yang pertama kali mengikuti kami, ternyata Bapak ya. Jadi Ibu tahu informasi Dulos Production dari Bapak. Bapak yang sharing video pertama kali. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, nggak ada duanya. Ya, pokoknya kasih Tuhan nggak kaleng-kaleng lah. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tidak ada pernikahan yang sempurna. Bahkan pernikahan pendeta sekalipun pasti banyak badai, pasti ada tekanan. Kita harus ingat kembali akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tidak bisa. Sekalipun terjadi perceraian, di hadapan Tuhan tetap suami dan istri. Kenapa? Karena firman Tuhan yang dipersatukan tidak bisa diceraikan manusia. Nangkep nggak? Jadi sekalipun Bapak Ibu teman-teman udah pegang surat cerai, itu tidak berlaku di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dalam pernikahan Kristen, orang yang bercerai tidak bisa menikah kembali.
Orang yang cerai menikah kembali disebut berzina. Kenapa? Karena belum mati. Hanya kematian yang menceraikan. Manusia tidak bisa menceraikan. Hanya kematian yang menceraikan. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, dimanapun kalian berada, dengan tegas aku sampaikan, selama suamimu masih hidup, istrimu masih hidup, tidak ada perceraian apalagi pernikahan kedua. Tetap bertahan. Apapun yang menjadi kondisimu saat ini, tetap bertahan. Sekalipun banyak sekali badai, udah hampir menyerah, udah hampir putus asa, pertahankan pernikahanmu. Ibu Shirley mampu melewati segala tekanan badai. Aku percaya, para istri di luar sana yang sedang menyaksikan podcast Kana ini, pasti bisa bertahan. Terus doakan suamimu, berfungsi sebagai seorang istri, tiang doa, penolong suami. Jangan bersungut-sungut. Jangan kebanyakan bersungut-sungut. Kau tidak akan pernah melihat mujizat. Wow. Apa yang Tuhan sudah persatukan, mereka bukan lagi dua tapi satu. Yang dipersatukan oleh Tuhan hanya bisa diceraikan oleh kematian. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah untuk yang kedua kalinya. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali kepada keyakinannya yang lama tidak boleh bercerai. Bapak Ibu teman-teman semua, mari terus kita dukung agar podcast Kana ini semakin maju, semakin berkembang. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang mau dukung, Bapak Ibu teman-teman bisa dukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur melalui nomor yang sudah tertera di bawah ini. Sampai ketemu di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.